Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dari buku Fikih ASN dan Karyawan, yang mana sekarang kita masuk pada tema pembahasan korupsi tidak menambah rezeki. Kenapa di sini diberi tema korupsi tidak menambah rezeki? Jadi kita akan mengetahui pengertian dari rezeki dan bagaimana hakikatnya rezeki di dalam Islam, pandangan Islam. Dan apakah semua harta kita itu merupakan rezeki kita atau bukan? Sebagian masyarakat, bahkan sebagian besar kata mu'alif, mengira bahwa pendapatan yang kita dapatkan atau yang banyak tersebut merupakan rezeki, ya, bagi orang tersebut. Padahal yang benar, tidak semua pendapatan itu menjadi rezeki, ya. Tidak semua pendapatan itu menjadi rezeki bagi seseorang. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa setiap rezeki adalah pendapatan, ya. Setiap rezeki seseorang tersebut itu adalah bagian dari pendapatan seseorang. Tetapi tidak semua pendapatan seseorang tersebut yang didapatkan itu menjadi rezeki bagi orang tersebut. Oleh karena itu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan rezeki. Rezeki yaitu kullu ma yantafi'u bihil insan, segala sesuatu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh seseorang. Nah, itulah yang dimaksud dengan rezeki. Jadi rezeki itu para ulama menjelaskan baik ada yang bentuknya material dan ada bentuknya non materi. Yang non materi yang tidak kelihatan, contohnya seperti ya bermanfaat bagi kita dan itu ya kita gunakan, seperti akal. Akal itu adalah rezeki dari Allah SWT. Kemudian juga seperti umur. Umur ini juga sesuatu yang dimanfaatkan oleh seseorang. Maka itu juga rezeki dari Allah SWT. Maupun bentuknya yang kelihatan, ya, materi, contoh seperti uang yang digunakan. Nah, itu menjadi rezeki orang tersebut yang bermanfaat bagi dirinya. Atau anak, ya, ini juga bermanfaat bagi orang tua ketika anak betul-betul menjadi anak yang soleh, dididik, sehingga anaknya tersebut mendoakan, ya, dan kebaikan-kebaikan dilakukan anak tersebut mengalir kepada orang tuanya. Jadi anaknya itu menjadi rezeki, ya. Kemudian juga istri ketika bermanfaat bagi suaminya, istri tersebut menjadi rezeki juga bagi suami, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan rezeki. Sehingga ya hakikat rezeki adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk melayani, memenuhi kebutuhan
kita di dunia. Sehingga hakikat rezeki adalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan sampai rusak. Sampai rusak itu berarti menjadi rezeki kita. Atau harta apapun yang melayani diri kita, nah itulah yang rezeki. Ya. Dan yang bermanfaat ini tentunya juga itulah pengertian dari harta yang pernah kita jelaskan. Maksudnya harta seseorang itu sesungguhnya bukan yang dia miliki, tapi harta yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang dia bermanfaat bagi orang tersebut. Dan manfaat itu dibolehkan dalam syariat Islam. Maka seandainya seorang mencari harta dengan cara haram, itu tidak boleh dimanfaatkan dalam Islam. Itu bukan harta dia sesungguhnya. Itu bukan harta dia. Selain dia haram melakukannya, dan juga tidak bisa dia gunakan yang haram itu. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Tidak diterima harta kita manfaatkan untuk sedekah, ya, maka tidak mendapatkan pahala. Kalau kita gunakan untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan diri kita, maka itu menjadi dosa, akan diazab oleh Allah SWT. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma min lahmin nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Tidaklah daging tumbuh dari harta yang haram kecuali akan dibakar oleh api neraka. Jadi itu bukan harta dia, harta haram itu bukan harta dia, bukan rezeki dia. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, seorang manusia sering mengatakan, yaqul ini menunjukkan sering. Ya, berarti hampir semuanya manusia itu mengatakan mali, hartaku, hartaku. Ya. Ini hartaku, ini hartaku. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Ya. Padahal hakikat dari hartamu itu, kata Rasulullah SAW, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, itulah rezekimu, itulah sesungguhnya hartamu. Dan itu pun harus yang halal. Kemudian apa yang kamu gunakan sampai rusak, itulah sesungguhnya harta, ya, yang menjadi rezeki untukmu. Dan apa yang kamu sedekahkan, nah, ya sedekah ini harus dicari dengan yang halal, dan itulah yang bermanfaat, mendapatkan pahala di akhirat nanti. Ya, jadi bermanfaat di akhirat nanti. Nah, itulah sesungguhnya rezeki dan hartamu. Sehingga tersisa di hari kiamat. Nah, dari sini kita memahami bahwa begitu banyak kesalahan orang mengira semua pendapatan dia itu adalah harta dia, ya, atau rezekinya. Harta maksudnya di sini adalah rezeki yang betul-betul yang bermanfaat bagi dirinya. Bisa jadi pendapatan itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Sehingga dijelaskan di sini, sementara apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi rezeki kita. Karena tidak semua hasil yang kita kumpulkan kita akan menggunakannya. Ya. Oleh karena itu, ya, sekaya apapun seseorang, sebanyak apapun pendapatannya, penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yang dia gunakan. Ya. Diberikan contoh seperti seseorang memiliki harta yaitu berupa beras 1 ton. Nah, dia palingan hanya akan makan sepiring saja. Ya, sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil misalkan, palingan yang digunakan hanya 1, nggak bisa digunakan sekaligus 100-nya itu. Orang yang memiliki 100 rumah misalkan, paling yang ditempati ruangan yang dia gunakan saja. Ya, ketika dia berada di mana itulah rezekinya. Nah,
Demikian seterusnya. Sementara yang lain tersebut, yang banyak tersebut bukan dia yang memanfaatkannya meskipun dia memilikinya. Nah, inilah kita memahami perbedaan antara rezeki dan harta yang sesungguhnya bagi seorang tersebut, yaitu yang bermanfaat bagi dirinya, yang dia gunakan, itulah menjadi rezekinya. Itu yang kita pahami ya ketika menjelaskan Rasulullah SAW tentang hadis-hadis rezeki. Ya, contohnya hadis rezeki yang lain Rasulullah SAW bersabda, lan tustakmala sungguhnya Jibril datang kepada diriku, ya, nafasa fi ruhi, Jibril menyampaikan pada diriku, inna nafsan lan tamuta hatta tustakmala rizquha, sungguhnya seorang tidak akan diwafatkan oleh Allah SWT kecuali rezekinya sudah diberikan oleh Allah SWT kepada orang tersebut. Nah, rezeki yang masuk di dalam hadis ini adalah yang dia gunakan, itulah sebetulnya harta dia. Nah, kemudian juga tentang hadis-hadis rezeki yang lainnya. Maka semoga ini memahami kita bahwa jangan sampai ya mengira bahwa semua yang kita miliki itu adalah berguna bagi kita. Tapi yang berguna itu adalah yang halal dan yang kita gunakan yang bermanfaat bagi diri kita. Oleh karena itu, bisa jadi kita memiliki tabungan ratusan juta di rekening, ya. Namun pada hakikatnya yang bisa kita manfaatkan hanya sekian persen saja. Sisanya orang lain yang akan memanfaatkannya. Nah, bisa jadi ada orang yang memiliki harta yang sangat melimpah, tapi dengan cara yang korupsi, ya, atau mengambil uang negara. Nah, namun dia selalu dihantui ketakutan, jangan sampai ketahuan KPK atau tertangkap aparat, sehingga dia berusaha melakukan money laundry, membeli aset di mana-mana atas nama orang lain. Namun nyatanya dia tidak mampu memanfaatkannya. Akhirnya meninggal, ya, meninggal dan dia belum menggunakan memanfaatkan harta tersebut. Padahal dia akan ditanggungjawabkan, ya. Terlebih lagi ketika dia memiliki banyak penyakit, banyak makanan yang menjadi pantangan baginya, sehingga dia tidak bisa mengkonsumsi aneka hidangan. Padahal uangnya banyak. Nah, itulah cara Allah membatasi rezeki hambanya, ya. Mereka bisa memiliki tetapi belum tentu bisa menikmati, ya. Sementara kita memahami karakter dunia yang halal itu dihisab, ya, apa yang kita cari kalau halal itu akan ditanyakan nantinya. Kemudian kalau haram akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter dunia. Sehingga orang-orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, dia harus menanggung resiko di akhirat. Padahal belum tentu dia bisa memanfaatkannya ketika dunia. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa ya, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, hendaknya ya supaya betul-betul menjadi rezeki bagi kita, kita harus mencari itu yang halal. Jauhi sebagai seorang karyawan perbuatan contohnya mengambil harta perusahaan. Nah, karena dia akan menjadi azab di dunia maupun di akhirat. Azab di dunia bentuknya rasa ketidaktenangan, atau Allah akan jadikan dia tidak akan pernah merasa puas dengan harta tersebut. Itu Allah sudah menjadikan ya, hilang tujuan utama dari harta. Kalau sudah merasa kurang, selalu merasa kurang, berarti hilang tujuan dari tujuan sesungguhnya harta itu. Sebagaimana kita lihat tadi, rezeki itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita.
Tapi kalau kita selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, berarti ya di sanalah ya hilangnya tujuan dari harta, dan kita akan menderita. Kita akan menderita. Banyak orang-orang yang memiliki harta yang banyak tapi tidak pernah merasa cukup, selalu gelisah akan kehilangan hartanya. Nah, setelah kita pastikan harta tersebut kita cari yang halal, kemudian kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Kita gunakan untuk kebutuhan kita sehingga menjadi rezeki bagi kita. Ya. Yang halal tentunya. Kalau yang haram ini menjadi sesuatu yang bukan lagi rezeki kita, menjadi azab, nanti akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau berlebih dari kebutuhan kita, berikan kebutuhan istri, anak-anak kita. Nah, ini menjadi manfaat bagi kita, dinilai sebagai sedekah. Kemudian kalau sudah masih berlebih harta kita, berikan kepada jalan-jalan Allah untuk bersedekah, membantu orang fakir, orang miskin, sehingga bermanfaat nanti di akhirat, menjadi amal soleh kita. Jangan kita tabung ya, malah menjadi akhirnya meninggal, bukan kita yang menikmati, orang lain, bisa jadi anak kita, padahal kita lah yang lebih butuh pada harta yang halal kita cari untuk kehidupan abadi nanti di akhirat. Kita sangat butuh amal soleh di akhirat nanti sebagai sarana ya untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Nah, inilah semoga ya, tema yang singkat ini mengingatkan kita kembali pentingnya mencari harta yang halal, jangan sampai melakukan korupsi, dan kemudian gunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan kita, baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan akhirat, dengan memperbanyak sedekah di jalan Allah SWT. Itulah sesungguhnya hakikat rezeki yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang tanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan lainnya. Ya, seorang anak Adam mengatakan bahwa hartaku. Sungguhnya harta itu di sini dipahami rezeki. Rezeki itu adalah apa yang kita makan, kita gunakan dan kita sedekahkan, itulah harta, dan itu juga ini maksudnya. Karena para ulama pun mendefinisikan rezeki itu kullu ma yantafi'u bil insan, segala sesuatu yang dimanfaatkan. Yang bermanfaat itu juga diatur dalam Islam, ada manfaatnya yang dihalalkan, ada yang dilarang. Nah, contohnya ya, kapan akal kita itu menjadi rezeki kita? Ketika betul-betul bermanfaat bagi kita. Akal itu kita gunakan untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, untuk memahami cara beribadah, berarti akal itu menjadi rezeki bagi kita. Tapi kalau akal kita gunakan untuk melakukan cara yang maksiat pada Allah, berarti itu bukan jadi rezeki, tapi menjadi malah azab bagi orang tersebut. Nah, jika dengan begitu, apapun yang bermanfaat dan kita gunakan manfaat itu sesuai dengan syariat Islam, itulah rezeki sesungguhnya. Kemudian pertanyaannya, apa tadi Pak? Iya, jadi ditambahkan segala sesuatu yang harta, tapi harta yang dimanfaatkan. Gitu. Karena tadi pengertian kullu ma yantafi'u, segala sesuatu yang bermanfaat berupa harta. Harta itu rezeki, tapi lebih khususkan lagi yang dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan. Jadi saling melengkapi. Jadi pengertian rezeki itu umum ya. Itu dilengkapi lagi dengan kekhususannya yang dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, orang lain memanfaatkan, berarti itu bukan rezeki. Ya, wallahu alam. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.